Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat bagaimana sih cara membaca tabel uap itu. Yang paling terpenting dari tabel uap itu bahwa sebelum kita menuju ke tabel uap, kita harus tahu persis data apa yang kita miliki. Fluidanya apa, kemudian kondisi atau state dari fluida itu yang harus kita ketahui. Maka dari itu, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, jika diketahui P dan T, tekanan dan temperatur, maka lakukan langkah berikut. Berdasarkan P atau tekanan, dapatkan temperatur jenuh dari tabel. Berdasarkan hasil temperatur jenuh itu, bandingkan dengan temperatur data. Jika diperoleh bahwa temperatur data lebih kecil daripada temperatur jenuh, berarti fluida tersebut berada dalam keadaan cairan tertekan atau kompres liquid. Jika temperatur data lebih besar daripada temperatur jenuh, berarti fluida dalam keadaan uap panas lanjut atau superheated vapor. Dan jika temperatur data sama dengan temperatur jenuh, berarti fluida kemungkinan berada dalam cairan jenuh, uap jenuh, atau campuran. Untuk kepastian dari posisi mana dari ketiga keadaan ini, itu harus dibutuhkan data tambahan. Nah, kemudian jika diketahui tekanan dan volume, maka berdasarkan tekanan, dapatkan volume spesifik pada cairan jenuh, kemudian volume spesifik pada uap jenuh. Jadi ada VF dan VG dari tabel. Bandingkan V data dengan VF dan VG yang kita peroleh dari tabel. Jika ternyata V data lebih kecil daripada VF, berarti fluida dalam keadaan kompres liquid. Jika volume spesifik data sama dengan VF, berarti fluida dalam keadaan cairan jenuh atau saturated liquid. Jika ternyata VF kecil daripada V data, kecil daripada VG, berarti cairan dalam atau fluida berada dalam keadaan campuran. Jika V data lebih sama dengan VG, berarti dalam keadaan uap jenuh atau saturated vapor. Dan jika V lebih besar daripada VG, berarti dalam kondisi superheated vapor atau uap panas lanjut. Demikian pula untuk seterusnya. P dan U, ikutin terus prosedur ke bawah. P dan H, kemudian P dan S. Ya, selanjutnya T dan V, seperti ini. P dan U, T dan H, kemudian P dan S. Jadi, pada data, minimal harus ada tekanan dan temperatur. Atau boleh kedua-duanya, boleh tekanan dan temperatur. Tapi harus minimal ada salah satunya tekanan atau temperatur. Nah, jika ketemu ternyata keadaannya atau state-nya itu dalam keadaan campuran, maka harus selalu dicari kualitas campuran. Seperti ini, X. Nah, X itu didefinisikan sebagai Y min YF dibagi YG min YF. Atau Y min YF dibagi YFG. Di mana Y ini bisa diganti dengan volume spesifik, energi dalam spesifik, entalpi spesifik, dan entropi spesifik. Maksudnya bisa ditulis X sama dengan V min VF dibagi VG min VF. Atau kalau saya ganti dengan entalpi, maka X sama dengan H min HF dibagi HG min HF. Ya. Demikian pula yang ini, ya. Y sama dengan YF tambah X dalam kurung YG min YF.
Jadi kalau Y ini adalah sifat zat ya yang akan dicari jika diketahui kualitas campurannya. Sekali lagi, Y itu bisa digantikan oleh V, U, H, dan S. Kita lihat contohnya. Misalnya, ini ada soal, cari nilai volume spesifik, energi dalam, entalpi, dan entropi dari tabel jika diketahui air pada temperatur 350 derajat Celcius dan tekanan 2 megapascal. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah, karena data yang diketahui adalah tekanan dan temperatur, maka kita harus lakukan yang ini, yaitu berdasarkan tekanan yang diketahui, dapatkan temperatur jenuh dari tabel. Nah, sekarang sebelum membuka tabel, pastikan dulu posisi di mana yang kita harus cari. Yang pertama, fluidanya adalah air. Nah, kita lihat ini adalah air, sifat jenuh. Kemudian tadi dikatakan berdasarkan tekanan. Nah, berarti yang kita cari adalah tabel tekanan. Jadi di sini kalau yang ini, yang A71 itu adalah tabel temperatur. Yang ini adalah tabel tekanan. Tabel tekanan karena data tekanan yang menjadi titik acuan. Berarti saya harus langsung menuju ke halaman A7. Kita cari sekarang halaman A7. Oh, ini dia. Udah lewat. Ini sudah A9. Kita ke A7. Nah, kita lihat A7. Kita lihat tekanannya tadi itu berapa ya? Tekanannya tadi adalah 2 megapascal. Ya, 2 megapascal. Atau kalau kita jadikan bar itu adalah 20 bar, ya, 20 bar. Nah, kita lihat di sini ada tekanan, ini 20 bar atau 2 megapascal. Kemudian temperatur jenuhnya 212,4 derajat Celcius. Nah, ini yang kita lihat adalah yang di tabel A7. Tabel A7 ini adalah tabel keluaran Moran. Anda juga bisa melihat di tabel Cengel. Ya, kita lihat, daftar isi dulu. Nah, ini tadi A7 tadi itu adalah punya Moran. Kemudian yang di Cengel, ini punya Cengel, tabel tekanan. Berarti ke halaman A16. Kita langsung coba ke halaman A16. Ini dia di atas. Tekanannya 2 megapascal. Ini dia 2 megapascal. Ini masih tabel tekanan 2 megapascal. Temperaturnya 212. Mana dia? Ini dia temperaturnya. Mohon maaf tidak kelihatan. Nah, ini dia. Temperaturnya 212, terlalu kecil. Ya. Mungkin harus kasih 90. 80. Ya, ini dia. 212,42 derajat Celcius. Berarti saya ulangi. Berdasarkan tekanan 2 megapascal, temperaturnya 212,42 derajat Celcius. Nah, sekarang kita dapatkan bahwa ternyata pada P sama dengan 2 megapascal itu dari tabel kita peroleh, salah posisi, kita peroleh T1-nya itu sama dengan 212,42 derajat Celcius. Kemudian kita bandingkan T dengan T1. Apa yang terjadi? Ternyata T lebih besar daripada temperatur jenuhnya. Ya, menurut
panduan tadi bahwa jika T lebih besar daripada T1, berarti ini fluida dalam kondisi atau state-nya adalah superheated vapor. Superheated vapor atau uap panas lanjut. Nah, kemudian karena data atau state-nya sudah ketahuan, selanjutnya kita bisa fokus ke tabel. Sekarang kita lihat tabel superheated vapor pada tekanan 2 megapascal dan temperatur 350 derajat Celcius. Fluidanya adalah air. Nah, sekarang lihat di daftar isi, uap dipanaskan lanjut. Untuk air ini superheated vapor. Ini kalau Anda menggunakan tabel Moran seperti ini. Tapi kalau Moran tadi kan menggunakan bar. Kalau yang Cengel menggunakan megapascal. Nah, kalau yang di Cengel, ini dia superheated vapor, berarti di tabel A20. Ini dia halaman A20. Tekanannya 2 megapascal, kondisinya superheated vapor. Temperaturnya 350 derajat Celcius. Jadi nanti kalau ini saya copy, saya pindahkan, maka kita akan dapatkan nilai V, U, H, dan S-nya seperti di sini. Nah, ini dia yang dari tabel uap tadi saya crop, sehingga saya bisa membuat kesimpulannya bahwa pada tekanan 2 megapascal, temperatur 350 derajat Celcius, ternyata air itu dalam kondisi superheated vapor, sehingga diperoleh data-datanya sebagai berikut. Volume spesifiknya itu sama dengan 0,13857, satuannya meter kubik per kilogram. Kemudian energi dalam U, energi dalam spesifik U sama dengan 2859,8 ini kilojoule per kilogram. Kemudian entalpi spesifik H itu sama dengan 3137,0, satuannya juga kilojoule per kilogram. Dan yang terakhir adalah entropinya. Entropi spesifiknya itu sama dengan 6,9563 kilojoule per kilogram Kelvin.